warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya dari kelompok 4, yaitu kelompok Papua. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai materi LKMMTD. Materi pertama yaitu materi analisis kondisi lingkungan. Analisis kondisi lingkungan adalah suatu kegiatan mengamati dan menganalisis secara terperinci, terarah, dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan. Tujuan analisis kondisi lingkungan yang pertama yaitu untuk mengambil suatu tindakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. 2. Untuk mencegah terjadinya kegagalan. Dan 3. Untuk mengetahui seberapa banyak kegiatan itu dilaksanakan. Perumusan gagasan awal. Perumusan gagasan awal adalah suatu proses menentukan langkah awal untuk menyusun program kerja yang sesuai kebutuhan suatu lingkungan. Kriteria gagasan awal yang pertama, menarik. Yang kedua, fasilitas dukungan ada. 3. Penting. 4. Mudah. 5. Murah. Dan 6. Visioner. Materi yang kedua yaitu rencana kerja dan kepanitiaan. Tujuannya dapat memahami pentingnya rencana kerja dan kepanitiaan sebagai instrumen perencanaan dan manajemen dalam rangka program-program tertentu. Memiliki keterampilan dasar dalam menyusun rencana kerja dan kepanitiaan. Cara menyusun rencana kerja yang pertama yaitu menetapkan tujuan, sasaran, target tiap-tiap tugas tersebut, lengkapi dengan indikator untuk mengukur keberhasilannya. 2. Tetapkan waktu untuk masing-masing tugas tersebut dan berapa lama waktu pelaksanaannya. Yang ketiga, tuliskan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Dan yang keempat, tetapkan strategi, metode, sarana, atau alat yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu masukkan langkah-langkah tersebut dalam matriks, maka akan mendapatkan draft rencana kerja. Menyusun kepanitiaan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program, organisasi sering menyusun kepanitiaan yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Organisasi yang baik tidak akan menunjuk kepengurusan panitia, ketua, wakil, dan sekretaris. Sama dengan kepengurusan organisasi. Administrasi dan kesekretariatan. Administrasi dan kesekretariatan dapat diartikan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran, yaitu surat menyurat dan tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama yaitu notulen, dan yang kedua pendataan, ketiga pengarsipan, dan keempat koresponden. Tujuan diadakan kesekretariatan yaitu yang pertama memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik internal maupun eksternal, dan yang kedua mengamankan rahasia organisasi, dan yang ketiga mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Fungsinya yang pertama yaitu mengadakan pencatatan atau recording semua kegiatan manajemen. Yang kedua sebagai alat pelaksanaan ketatausahaan. Dan yang ketiga pengendalian informasi internal dan eksternal organisasi. Keempat sebagai alat komunikasi organisasi. Kelima sebagai alat pelaksana pemegang rahasia organisasi. Dan yang terakhir sentral teknologi transfer informasi sebagai pusat dokumentasi atau master file. Elemen kesekretariatan yang pertama sumber daya manusia atau pengurus, dan yang kedua sekretariat, ketiga perlengkapan dan peralatan kesekretariatan, dan yang terakhir identitas organisasi. Pengendalian motivasi. Pengertian motivasi adalah perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi sangat diperlukan bagi seseorang karena seseorang bertindak kalau ada faktor pendorongnya. Faktor pendorong tersebut yang pertama yaitu wish, yaitu keinginan, yang kedua drive, yaitu dorongan, yang ketiga arja, yaitu desakan, yang keempat need, kebutuhan, dan yang terakhir motivasi. Administrasi keuangan, yaitu
suatu proses kegiatan usaha yang dilakukan untuk dapat membantu melayani dan kegiatan tersebut dalam mencapai tujuannya. Tentunya hal ini akan dibutuhkan oleh setiap perusahaan yang ingin keuangannya diatur dengan baik. Prinsip-prinsip administrasi keuangan yaitu 1. Arahnya jelas, 2. Sederhana, 3. Mudah dimengerti, 4. Dilakukan secara bertahap, 5. Dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Siklus administrasi keuangan. Yang pertama, pengumpulan bukti-bukti asli yang disebut nota. Yang kedua, pencatatan transaksi dalam buku harian atau buku jurnal. Yang ketiga, pembuatan buku besar atau laporan keuangan. Setiap ada transaksi keuangan dalam suatu organisasi, maka secara rutin dicatat, kemudian pada waktu tertentu dilakukan laporan. Unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, tanggal. Yang kedua, keterangan penggunaan. Dan yang ketiga, kas masuk. Keempat, kas keluar. Dan yang terakhir, saldo. Catatan. Laporan keuangan dilakukan secara periodik. Optimalisasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan hard skill di area pandemi. Soft skill yaitu lebih terkait dengan sifat kepribadian serta ikatan emosional yang dimiliki seseorang. Contohnya, 1. Kemampuan bernegosiasi, dan yang kedua kemampuan persuasi, ketiga kelancaran presentasi, dan yang keempat berbicara di depan umum. Hard skill. Hard skill adalah keahlian utama yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan dari segi kemampuan spesifik. Contohnya, web design, 2. Menulis, ketiga komputer programming, dan yang terakhir akuntansi. Quotes of the day, yaitu ilmu amalia, amal ilmiah, akhlakul karimah. Yang mempunyai arti ilmu amalia yaitu kewajiban orang yang mempunyai ilmu adalah mengamalkannya. Amal ilmiah yaitu artinya mengamalkan ilmu yang kita miliki dengan ilmu. Akhlakul karimah artinya dan didasari berakhlak yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.